Sebenarnya gimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan atau membuat THR ini jadi powerful gitu ya dengan keputusan finansial yang bagus juga ke depannya. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, prima, dan semangat ya. Udah gak kehitung ini hari keberapa puasa, tapi yang jelas tetap semangat gitu ya, menuju ke hari kemenangan, yaitu adalah Hari Raya Idul Fitri gitu, yang pasti sudah berhasil kan Sobat Cuan menahan lapar, haus, emosi, dan lain sebagainya ya. Ketemu lagi kita kali ini di Julid, Jurus Lebih Irit, bareng Maria Katarina dan juga Financial Expert CNBC Indonesia, Olivia Louis. Hai Kak Oli. Halo. Oke, ini udah hari keberapa Sobat Cuan, hitung aja sendiri gitu ya. Tapi biasa topik-topik kalau di cuap-cuap Ramadan ini gitu ya, pasti soal masalah pengelolaan keuangan, apalagi soal bukber, apalagi soal berbobor Ramadan lah. THR itu salah satu jadi main topik kita juga, dan kayaknya udah dibahas setiap tahun, setiap kali ada cuap-cuap Ramadan ya THR dibahas di mana-mana gitu kan ya, kayak diingetin lagi. Kita selalu diingetin lagi bahwa kita akan dapat THR, akan dapat uang lebih di hari raya, tapi kita kadang suka lupa bahwa sebenarnya ada banyak power di THR ini selain untuk kamu memang menghabiskannya di hari raya gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari deskripsinya kan THR adalah tunjangan hari raya. Sebenarnya kalau kita bisa lebih luas lagi gitu ya memahami the power THR nih, seperti apa sih, Kak Olive? Kalau tunjangan hari raya biasanya orang fokusnya itu dipakainya untuk hari raya doang. Padahal enggak juga ya. Dimana tunjangan hari raya ini sebenarnya masih bisa kita pakai untuk keperluan-keperluan yang bukan hanya di hari raya. Atau misalnya untuk kita simpan kalau misalnya terjadi keadaan darurat gitu ya. Atau misalnya menjadi senjata kita untuk menghadapi situasi ekonomi seperti saat ini kan katanya pajak mau naik nih gitu kan. Pajak mau naik biasanya nanti harga-harga tambah naik, inflasinya tambah naik. Nah itu bisa jadi senjata kita untuk menghadapi inflasi. Oke, itu sebenarnya kalau secara eksplisit ya. Tapi kalau ada orang yang bilang kayak gini, ya THR lah. THR itu kan memang peruntukannya untuk tunjangan hari raya. Makanya kita dikasih uang lebih nih, karena kan kita harus mudik, harus ngasih orang tua, harus bagi-bagi ke keluarga, harus bikin kue, harus membuat sesuatu yang celebration gitu, yang tadinya nggak ada jadi ada. Cuman kemudian sekarang kita kasih influence lain nih, sebenarnya nggak cuma buat itu doang. Nah sekarang kalau kita dari sisi si THR ini kan rata-rata dapat 100% ya, atau dari satu kali gaji lah ya hitungannya ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkannya, membaginya supaya ini lebih powerful tuh gimana sih, Kak Olive? Oke, yang paling pertama udah pasti Sobat Cuan tuh kan kita juga udah sempat bahas nih di episode-episode sebelumnya. Paling penting tuh punya anggaran. Jadi kalau pas bulan Ramadan udah pasti kan anggarannya akan sangat berbeda sama bulan-bulan yang nggak lagi Ramadan gitu ya. Karena kita banyak banget pengeluaran-pengeluaran. Ya buka bersama lah, ya tadi kan pulang kampung lah dan lain-lain. Nah nanti di sini dilihat kira-kira uang THR-nya ini pos terbesarnya kemana. Biasanya pos terbesar itu pulang kampung, apalagi kalau yang pulang kampungnya jauh-jauh gitu ya, naik pesawat dan lain-lain. Nah dari sini aja sebenarnya kamu pulang kampung dan juga bawa bekal untuk nanti bagi-bagi THR di kampung itu coba memang porsinya akan lebih besar, mayoritas gitu ya, bisa 50-70% gitu. Termasuk juga di dalamnya udah uang-uang untuk buka bersama. Tapi jangan lupa untuk sisain juga 30%-nya untuk kamu, misalnya kamu belum punya dana darurat nih selama ini, yuk mulai dari si 30% ini. Atau misalnya selama ini udah siapin dana pendidikan, tapi dana pendidikannya tuh kurang disiapinnya dari hitungan kita gitu. Katakan harus nyiapin dana pendidikan misalnya sebulan 1 juta, tapi cuma mampunya 700.000 per bulan. Nah mumpung ada si THR ini, kita bisa ambil dari 30%-nya untuk nambahin atau top up dana pendidikan anak kita gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan tujuan lain dari si THR itu ya. Karena bisa dibayangin kamu kerja dalam 1 tahun, terus kamu dapat 1 kali gaji. Jadi kamu 13 kali gajian nih dari 12 kali gaji. Nah 1 bulan gajinya itu ternyata bisa tuh untuk mempercepat goal finansial kamu ya. Misalnya kayak tadi dana darurat nggak kumpul-kumpul, oh ini bisa masukin pos dana darurat. Dana pendidikan gitu ya, untuk lebih mempermudah ke depannya bisa masukin ke pos dana pendidikan. Nah satu lagi nih Kak Olive, kan kita tahu ya bahwa si THR ini
selalu datang gitu ya, atau selalu ditransfer lah sama perusahaan. Ini biasanya secara common ya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu 1 minggu atau mungkin paling cepat 10 hari kayaknya ya, sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ada nggak sih mungkin cara yang sangat praktis gitu ya? Karena kalau kita bilang kayak susun anggaran setiap kali ada event besar tuh kayak nothing gitu. Kayak anggaran tuh memang dilupakan karena memang mereka itu kepengen merayakan dan pengen lebih santai gitu lah ya. Nggak apa-apa lah kan ini THR, ini ada uang lebih. Tapi supaya ini ada guidance, ketika kita dapat misalnya kayak seminggu sebelum Hari Raya, apa-apa aja sih yang harus kita harus kita duluin gitu pada saat kita menerima si THR ini. Kalau kita ngomongin duluin, udah pasti kan duluin transport ya. Kalau kalian misalnya pulang kampung, karena itu yang biasanya kosnya paling gede. Tapi kalau kalian baru beli misalnya tiket pesawat seminggu juga, sebelum Idul Fitri, nggak mungkin, harganya mahal banget. Malahan kalau kereta bisa-bisa nggak dapat. Betul. Berarti kan alokasinya tuh udah dikeluarin duluan nih dari tabungan yang sudah ada. Artinya yang pertama harus dilakuin adalah menutupi tabungan yang sudah ada, yang sudah kamu pakai untuk transportasi. Untuk war tiket kemarin. Betul. Itu ya. Jangan gara-gara berasanya oh ini ada uang lebih malah dipakai yang lain gitu, dipakai belanja. Jangan lupa nih kemarin udah keluar duit nih buat beli tiket. Jadi lebih wise karena memang untuk Hari Raya itu yang digunakan adalah uang THR ya. Betul. Bukan tabungan yang selama ini kita kumpulin ya. Oke. Itu yang paling pertama ya. Kamu cek kamu udah keluarin uang untuk transportasi berapa. Udah ambil dari tabungan berapa nih. Jangan lupa ditutup lagi gitu kan. Sangat lebih wise sebenarnya ketika Sobat Cuan udah siapin sendiri nih sebenarnya untuk tiket atau apa, nggak ganggu tabungan tuh keren banget sih gitu ya. Tapi kalau ternyata harus mengganggu tabungan itu harus ditutup dulu tuh ya dari THR. Betul, karena apa? Supaya nanti kan biasanya orang kalau habis Lebaran uang THR-nya tuh banyak yang udah habis. Paling nggak kalau kamu udah balik ke kota lagi gitu ya, mulainya tuh nggak dari 00 banget karena masih ada tabungan. Terus tabungannya ini udah kamu isi gitu dari uang THR kemarin yang mungkin udah kepake gitu ya. Yang kedua, jangan lupa sedekahnya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya Lebaran itu kan biasanya suka ada ya infak atau apa. Itu juga harus jadi yang prioritas gitu. Oke, yang ketiga kalau misalnya mau bagi THR untuk keluarga nggak apa-apa, tapi harus sesuai sama kemampuan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya THR jangan mikirnya kayak pengennya nyenengin semua orang. Karena kita juga harus lihat kemampuan kita. Bener. Orang lain senang kalau pas kamu balik ke kota kamu yang susah, ada nggak yang bantu? Sama THR bukan ajang flexing ya. Jadi kayak gini, ini dapat amplop dari si Om A atau Tante A gitu. Wah, lebih gede ternyata dari lain, bukan buat flexing. Karena kadang dari THR itu kita jadi kayak satu ya flexing, pamer kayak pamer kesuksesan, padahal sebenarnya ngasih THR-nya udah pot-potan juga gitu. Ya selanjutnya adalah hutang, jangan lupa gitu kan. Itu bener-bener. Jadi sebelum lompat tadi ngumpulin dana pendidikan, terus juga dana darurat, kalau misalnya masih punya hutang, terutama kalau hutangnya hutang KPR itu kan beda cerita ya. Kalau hutangnya nih terutama misalnya Sobat Cuan ada hutang ke temen atau ke saudara, jangan lupa untuk dibayar hutangnya karena siapa tahu mereka juga membutuhkan uang untuk Lebaran gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba pura-pura lupa ingatan gitu. Mumpung ada THR. Ini hutang P2P, person to person ya. Mumpung lagi ada THR, yuk diselesaikan kewajiban-kewajibannya. Ya setuju ya. Karena memang di sisi lain kamu butuh, tapi ketika kamu tadinya udah minjem, apalagi minjemnya untuk kebutuhan Lebaran ya, misalnya kayak minjem dulu dong buat beli tiket ya, jangan lupa itu untuk diganti juga ya. Atau pinjem dulu dong untuk ngirim ke orang tua ya, nanti kamu harus ganti juga gitu. Karena kan dia punya kebutuhan yang sama juga gitu ya untuk kalian di hari Raya Idul Fitri. Oke, sekarang kita lihat dari sisi seperti apa sih THR ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk kita memutuskan keputusan-keputusan finansial kita. Karena kan gini, itu kan uang 1 bulan gaji ya, 1 bulan gajinya Sobat Cuan. Jadi kayak itu kayak sesuatu yang memang selalu ada setiap tahun dan kita udah tahu nih. Nah, kadang ada keputusan finansial yang kita nggak bisa kita putuskan karena nggak ada uang lebih itu. Nah, ini kan sementara ini ada uang lebih. Nah, sebenarnya gimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan atau membuat THR ini jadi powerful gitu ya dengan keputusan finansial yang bagus juga ke depannya. Misalnya kayak gara-gara THR ini aku jadi bisa menutup kekurangan buat DP rumah gitu kan. Ini kan jadi sesuatu hal yang sangat powerful kan? Iya. Itu tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa kalau kita punya THR, ingat bukan cuma kebutuhan untuk hari rayanya aja, tapi juga bisa dipakai untuk kita mencapai financial goals. Nah, belakangan misalnya udah nabung-nabung mau DP rumah, seperti yang tadi Kak Maria sudah sebutkan,
tapi nggak kekumpul-kumpul, mumpung ada THR, ya udah mbok ya ditambahin dari situ, tapi nggak mesti 100% juga. Nanti kalian malah jadi nggak bisa mudik. Kan tetap namanya hari raya kalian harus merayakan ya, minimal ketemu orang tua. Tapi tetap ketemu orang tua secukupnya aja gitu. Harus ada porsinya untuk kamu mencapai tujuan keuangan. Karena kalau misalnya nggak dimaksimalin dari THR ini, nanti kamu nunggunya lama lagi, gitu kan? Mesti nunggu tahun depan. Nanti kalau nunggu tahun depan lagi lama-lama harga rumahnya belum tentu seperti harga sekarang gitu. Bener. Itu yang harus disiapin ya. Cuman kata-kata secukupnya ini suka jadi sumir gitu loh. Betul. Karena banyak banget yang bilang secukupnya tuh berapa ya? Kadang kita kasih persentase juga tergantung banyak kan? Ya gitu ya. Oh 30% ya? Oh gede ya. Ya udah kan, jadi sebenarnya masing-masing nih. Tapi kalau kita bisa kasih guidance dari si 100% THR itu, misalnya kita mau cari masih pengen tetap dapat the power of THR-nya tuh berapa persen sih? Kalau sebenarnya yang cukup lumayan wisely digunakan ya untuk di hari rayanya aja. Maksimum 70% sih. Maksimum 70%. Tapi ini tergantung lagi ya, makin gede penghasilan kamu, berarti kan THR-nya juga makin gede. Ya harusnya kalau gede banget nggak mesti juga kan 70%-nya kamu pakai gitu. Makanya kenapa sih aku selalu bilang memang bikin anggaran keuangan itu untuk tahu kira-kira nih kamu ngelis mana yang pengeluarannya benar-benar penting dan butuh, mana yang sebenarnya kamu bisa tunda. Nggak mesti kamu keluarin uangnya ketika kamu dapat THR sekarang gitu. Ya contoh kayak beli baju. Oke, beli baju kan bisa cuma satu. Mau beli baju 2, 3 bisa nanti dari gaji berikutnya dan lain-lain kayak gitu. Oh oke. Berarti 70%, tapi itu lumayan besar juga sih sebenarnya. Tergantung loh. Kalau misalnya gajinya cuma 5 juta, kebutuhannya banyak, kadang kan 70% juga kurang ya. Iya. Jadi 70% bisa, nah sisanya itu baru, sisanya sebenarnya tidak terlalu besar ya dari dominasi THR yang kamu dapat ya. Masih bisa digunakan untuk keputusan-keputusan finansial yang lain gitu ya. Oke, ini supaya bisa lebih terarah gitu ya THR-nya. Gimana sih caranya supaya si THR ini atau mungkin ada nggak sih cara praktis gitu supaya THR bisa tetap utuh tapi kamu bisa berhari raya? Ini sih sudah sering banget sih dikasih tahu gitu loh. Apalagi kalau kamu yang udah bisa nyisihin setiap bulan sih, ini akan sangat-sangat menguntungkan. Tapi kita remember lagi deh, kita ingetin lagi sih Liv, gimana supaya sebenarnya kamu punya dana ekstra juga dan kamu punya THR juga yang akhirnya jauh lebih enak lah gitu, hari rayanya jauh lebih happy gitu kan. Kalau misalnya mau uang THR-nya utuh, berarti harus udah sisihin dari sebelumnya. Ya minimum tuh 1 tahun sebelumnya lah. Biasa kan kita tuh jadi habis lebaran besok udah mikirin buat lebaran tahun depan ya. Udah punya ancang-ancang kan. Kalau kita pulang kampungnya misalnya naik pesawat, ya kita bisa hitunglah inflasinya. Katakan kalau tiket pesawat setiap Ramadan misalnya 2 juta nih pulang pergi, ya udah tambahin inflasi 10%, berarti tahun depan kemungkinan tiket pesawat kalian 2,2 juta. Terus kalian tambahin lagi, biasanya nanti di kampung kalian tuh ngabisin uang berapa gitu ya, misalnya termasuk ngasih orang tua, termasuk belanja makanan, termasuk bawa oleh-oleh, termasuk juga semua total THR gitu ya. Dan juga kamu harus hitung juga kira-kira berapa kali sih kamu tuh bukber. Oke, bukber juga harus dihitung ya. Katakanlah sama belanja baju misalnya total setiap tahun 10 juta. Itu inflasinya misalnya 10%. Berarti tahun depan jadi 11 juta. 11 juta itu tinggal kamu breakdown aja setiap bulan. Berarti berapa sih yang saya harus sisihin tiap bulan dari penghasilan saya supaya saya bisa siap nih uang THR sendiri gitu. Nantinya uang THR yang didapat di tahun depan misalnya dipakai untuk keperluan lain atau disimpan dulu gitu. Oke. Nah dari 11 juta ini ya dibagi aja 11 bulan, berarti kan 1 juta per bulan gitu. Sebenarnya ilmu perencanaan keuangan itu sesuatu hal yang bukan tidak bisa ditebak ya. Bukan sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Namanya juga financial planning. Jadi financial planner tuh pasti bisa direncanakan. Karena kayak misalnya tadi Kak Olive masukin soal inflasi, itu udah bisa diukur, udah bisa terukur gitu ya. Terus kenaikan harga segala macam gitu ya, kebutuhan dari kamu di masa yang akan datang itu juga udah bisa kamu hitung mulai dari sekarang. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh, nggak ada alasan untuk kamu supaya tidak melakukan anggaran gitu. Karena semua nilainya, angka-angkanya itu sesuatu hal yang bisa dihitung dan diperhitungkan. Itu yang paling penting di ilmu perencanaan keuangan ya. Kita bicara mengenai kesalahan-kesalahan yang paling sering dan kesalahan-kesalahan yang selalu berulang lagi menjadi kesalahan baru padahal kita sebenarnya sadar dalam pengelolaan keuangan atau pengelolaan THR ini.
Yang pertama impulsif, karena biasanya kalau Ramadan kan banyak diskon ya. Kita misalnya pergi ke mall, tadinya mau beli baju ini itu, jadi nambah. Nah ini itu. Terus belum lagi kan tawaran-tawaran kan suka ada tuh Kak di toko baju yang kayak kalau belanjanya segini nanti dapat diskonnya segini. Jadinya kita beli sesuatu yang sebenarnya belum tentu kita perluin. Yang kedua sekarang tuh efek sosial media itu menurutku bikin banyak orang kalau yang nggak punya pengendalian diri yang bagus tuh jadi bisa kalah sama sosial media itu sendiri, dalam artian jadinya show off gitu ya. Pertama bagi-bagi hampers yang menurut kamu mungkin temennya nggak deket-deket banget juga gitu, tapi kamu ngerasa nggak enak aja kalau kamu nggak bagi hampers gitu, ya kan? Padahal hampers tuh jebakan Batman banget loh. Iya, menurutku nggak apa-apa kok nggak bagi hampers. Kalau apalagi kalau misalnya kamu tuh ada keperluan tertentu. Contoh nih, misalnya orang tua aku tuh lagi sakit gitu loh di bulan Ramadan ini, aku butuh uang yang lebih lah dibanding kamu bagi hampers, mending kamu siapin uang untuk biaya berobat orang tua kamu misalnya, atau kasih orang tua kamu uang yang lebih besar. Nggak apa-apa, orang tuh sebenarnya nggak sepeduli itu kalian tuh bagi hampers atau enggak, beneran. Karena aku juga kayak 2 terakhir itu kayak misalnya Sinci atau itu, aku bahkan nggak bagi hampers gitu, dan aku juga nggak ngepost orang-orang yang ngasih aku hampers gitu, karena ya nggak apa-apa kalau memang kita lagi ada keperluan yang lain, buat apa juga kan kita maksain gitu. Jadi tapi itu memang butuh pengendalian diri yang sangat tinggi ya, apalagi di era sosial media saat ini. Terus juga bukber, bukber. Sebenarnya kalau bukber itu harus pilih-pilih juga sih. Benar. Nggak mesti juga kok harus ikut bukber, atau misalnya cari alternatif, misalnya bukbernya di rumahnya si ini aja yuk, kita potluck, kayaknya akan lebih murah dibanding kita bukber di restoran gitu. Oke, ini bisa cara-cara yang memang lumayan strategis gitu ya, dan gampang untuk bisa diimplementasi. Nggak tahu sih gampang apa enggak sih. Karena Sobat Cuan yang punya kebutuhan masing-masing terkait mengenai penggunaan dana THR kita. Nah, ini satu hal yang mungkin terjadi karena THR itu dikasih untuk yang merayakan Hari Raya Idul Fitri kan. Di setiap kantor di Indonesia rata-rata sih dikasihnya di satu hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sementara kan kita ada hari raya keagamaan lain yang harus kayak menunggu beberapa bulan gitu ya. Tapi THR-nya mau nggak mau kepake nih di tahun ini, di saat Hari Raya Idul Fitri, karena mungkin harus bayar THR Mbak, harus ada yang dibayar, misalnya kayak lingkungan sekitar gitu ya, kayak satpam atau sampah, yang mereka pasti akan minta THR pada saat hari raya. Nah ini gimana nih, how to maintain di THR ini supaya nanti pada saat hari raya keagamaan yang lain, yang mereka THR di Hari Raya Idul Fitri masih bisa enjoy. Oke. Jadi kan memang kalau kita ngomongin tadi bagi-bagi THR, mungkin punya mbak, terus juga suster dan lain-lain gitu, kita tetap bagi-bagi juga. Mungkin ada keluarga juga yang misalnya agamanya Muslim, datang kita kasih THR juga. Yang paling penting dibajetin sih gitu. Tapi kalau misalnya uang THR-nya ada juga yang dipakai sama yang non Muslim, mereka mau sekalian liburan, ya kan? Ya udah berarti habisin aja uang THR-nya. Tapi nanti pas mau hari rayanya harus juga udah siap, karena di hari rayanya nanti nggak dapat THR lagi, berarti kita udah harus sisihin dari jauh-jauh hari gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah juga gitu ya. Tapi ada nggak sih misal kayak enggak deh Kak, karena aku pengen saving nih gitu. Gimana ya caranya biar kemudian nggak keutak-utik, atau misal aku harus lakukan keputusan finansial apa nih karena aku pas banget nggak ngerayain hari raya ini, tapi aku dapat THR nih. Karena kan pengelolaan THR untuk semua yang dapat dia walaupun tidak merayakan. Gimana nih? Kalau misalnya belum mau dipakai ya udah disimpan aja, tapi pastinya sebagian kecil kita pasti akan tetap keluar uangnya tuh. Kalau misalnya seperti itu ya udah porsinya aja maksimum 20% dari THR kamu aja yang benar-benar kamu bisa pakai di Ramadan ini. Sisanya 80% ya terserah kalian nanti mau pakainya di hari raya kalian atau mau disimpan aja gitu. Oke, banyak sekali pilihan sebenarnya Sobat Cuan. Tapi tidak perlu bukan tidak perlu ya, tapi tidak harus berpusing-pusing gimana cara pengelolaannya kalau kamu memang sudah menyiapkan anggaran dan perhitungan budget yang juga cukup baik gitu ya. Karena ini THR udah tahu kan, tahun ini dapat THR, kalau tahun depan masih kerja di kantoran juga pasti akan dapat THR. Kita berharap jangan sampai kemudian skip hal-hal yang penting yang bisa kamu lakukan atau memanfaatkan THR sehingga THR-nya jauh lebih powerful ya. Terima kasih udah dengerin Julid hari ini, jurus lebih irit. Mudah-mudahan di THR tahun ini pemanfaatannya lebih maksimal gitu ya. Gak usah irit-irit, tapi lebih sesuai dengan maksimal aja gitu ya. Kamu taruhnya di tempat-tempat yang membuat kemudian powernya tuh berasa gitu tunjangan hari raya kamu ya. Jangan lupa dengerin Cuap-Cuap Ramadan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat
di CNBC Indonesia TV, Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan Google Podcast. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan, Maria sama Olive. Pamit. Wassalamualaikum.